Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dari memang sebentar Pak. Bisa play for beginning, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erik Kurniasyah, NIM saya 220101010105. Saya dari PJJ Sistem Informasi Pendidikan Agama 301 kelasnya. Pengajarnya yaitu Bapak Muhammad Ikhwani Saputra Eskom Mkom. Di sini saya mengambil topik toleransi dan kebebasan beragama dalam perspektif modern. Nah, dengan mengambil judul perspektif Islam tentang toleransi dan kebebasan beragama dalam konteks dunia modern yang multikultural. Oke. Lanjut kepada selanjutnya adalah pendahuluan, yaitu dunia modern yang semakin multikultural mengharuskan setiap masyarakat untuk mampu hidup dalam keberagamaan. Toleransi dan kebebasan beragama menjadi topik yang sangat relevan, khususnya dalam konteks Islam yang merupakan agama dengan jumlah pemeluk signifikan di berbagai negara, kemudian negara multikultural. Dalam Islam, toleransi dan kebebasan beragama telah menjadi prinsip mendasar dalam diilhami dari Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian untuk perumusan masalah, yaitu pertama adalah bagaimana Islam mendefinisikan toleransi dan kebebasan beragama. Yang kedua adalah bagaimana konsep toleransi dalam Islam diimplementasikan dalam masyarakat multikultural. Yang ketiga adalah apa saja tantangan yang dihadapi dalam Islam dalam mempertahankan toleransi di era modern. Tujuannya adalah mengeksplorasi perspektif Islam tentang toleransi dan kebebasan beragama. Yang kedua adalah memahami penerapan konsep toleransi dalam masyarakat multikultural. Yang ketiga menggali tantangan dan solusi dalam mewujudkan harmoni sosial. Itu. Lanjut, Pak. Kemudian di sini ada konsep toleransi dan kebebasan beragama. Yang pertama adalah definisi toleransi yaitu sikap untuk menghargai perbedaan tanpa mengorbankan keyakinan agama yang diyakini. Nah, kemudian dalam Al-Quran yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 dan surat Al-Kafirun ayat 6. Kemudian ada hadis hari Bakri yaitu dari Ibnu Abbas yang berkata ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda al-Hanifiyah asy-Syamhah, yaitu yang lurus lagi toleran. Kemudian implementasi toleransi dalam kebebasan beragama, yaitu ada dua, yaitu yang pertama, ya, sorry Pak, ini salah ngetik, yaitu harusnya B, yang adalah prinsip toleransi dalam Islam yang relevan dengan masyarakat multikultural, yaitu Islam menempatkan pentingnya kehidupan damai dan harmonis di masyarakat, terutama di lingkungan multikultural. Prinsip ukhuwah Basyariah, yaitu adalah persaudaraan sesama manusia, menjadi dasar Islam dalam menjalin hubungan dengan orang-orang dari berbagai agama. Yang kedua, yang B adalah peran pemerintah dalam memimpin agama dalam memfasilitasi toleransi beragama, yaitu pemerintah dan tokoh agama memainkan peran penting dalam menegakkan toleransi beragama. Negara-negara dengan mayoritas muslim telah mengembangkan undang-undang dan kebijakan untuk melindungi minoritas agama meskipun implementasi seringkali masih menjadi tantangan. Misalnya, Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi negara yang mendukung toleransi dan kebebasan beragama. Kemudian, tantangan toleransi beragama dalam dunia modern yang multikultural. Yaitu ada 4 tantangan, Pak. Yang pertama adalah radikalisme dan ekstremis dalam Islam. Di sini salah satu tantangan terbesar dalam penerapan toleransi beragama yang mengatasnamakan agama. Meskipun Islam mengajarkan perdamaian dan kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan agama untuk menyebarkan pandangan sempit dan intoleran, gerakan ekstremis ini seringkali menggunakan pendekatan dogmatis atau menolak dialog dan menciptakan pemisahan yang tajam antara kita dan mereka. Nah, itu seringkali terjadi. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan langkah-langkah konkret seperti pendidikan yang menanamkan nilai perdamaian, pengawasan terhadap kelompok-kelompok radikal, dan promosi dialog antar agama.
Pemimpin agama juga memiliki peran penting untuk menyuarakan pesan-pesan moderasi dan kasih sayang yang terdapat dalam ajaran Islam. Yang kedua adalah pengaruh media sosial terhadap penyebaran informasi yang salah. Untuk media sosial menjadi alat utama dalam menyebarkan informasi, sayangnya platform ini seringkali digunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, propaganda, dan yang bersifat pemecah belah. Menyebarkan informasi yang salah tentang agama tertentu dapat memicu ketegangan dan konflik di masyarakat. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah dan perusahaan teknologi perlu bekerja sama untuk memantau, menghapus konten yang bersifat provokatif. Selain itu, literasi digital harus ditingkatkan agar masyarakat dapat mengenali dan menghindari informasi yang tidak akurat. Organisasi keagamaan juga dapat berperan aktif dalam menyebarkan pesan damai dan toleransi melalui platform digital. Yang C adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama lain. Dan di sini ketidaktahuan atau pemahaman yang salah tentang ajaran agama lain seringkali menjadi akar prasangka yang stereotip negatif. Banyak individu yang memahami agama mereka sendiri tanpa berusaha mengenal keyakinan lain. Hal ini menciptakan jarak emosional dan intelektual yang dapat memicu konflik terutama di masyarakat multikultural. Nah, solusi untuk tantangan ini adalah dialog lintas agama yang mendorong pemahaman dan penghargaan terhadap kepercayaan lain. Pendidikan lintas budaya juga sangat penting untuk mengurangi prasangka dan meningkatkan empati. Dengan memahami agama lain, masyarakat dapat belajar untuk melihat persamaan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di semua keyakinan seperti kasih sayang, keadilan, dan perdamaian. Yang D ada konteks multikulturalisme dan dinamika sosial. Dalam masyarakat modern yang semakin multikultural, dinamika sosial seringkali menciptakan tantangan baru dalam menerapkan toleransi beragama. Kehidupan yang saling beririsan antar budaya dan agama memunculkan pertanyaan tentang bagaimana mengelola perbedaan ini tanpa menimbulkan konflik. Dalam beberapa kasus, perbedaan nilai budaya dengan ajaran agama tertentu dapat menjadi sumber ketegangan, terutama ketika terjadi benturan antar hukum negara dan hukum agama. Nah, solusinya bisa 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 dilaksanakan yaitu pemerintah dan masyarakat perlu membangun platform diskusi yang inklusif untuk menyelesaikan konflik yang muncul akibat dinamika sosial ini dengan dialog yang terbuka dan konstruktif. Masyarakat dapat menemukan jalan tengah yang menghormati nilai-nilai agama sekaligus menjaga kehormatan sosial. Oke, lanjut Pak. Untuk refleksi pribadi tentang pentingnya toleransi dan kebebasan beragama dalam Islam, ini refleksi pribadi saya adalah dalam situasi dunia modern yang penuh tantangan, penting bagi setiap individu untuk tidak hanya memahami konsep toleransi, tetapi juga secara aktif menerapkannya. Ini bukan hanya tentang memberikan orang lain menjalankan keyakinannya, tetapi juga memastikan bahwa tindakan dan sikap kita tidak melukai atau mengancam keberadaan mereka. Nah, untuk kesimpulannya, yaitu toleransi dan kebebasan beragama adalah pilar penting bagi kehidupan yang harmonis di dunia modern dalam ajaran Islam. Keduanya bukan hanya nilai moral, tetapi juga kewajiban yang harus diterapkan oleh setiap muslim. Dengan mengedepankan sikap toleransi, kita tidak hanya menjaga kedamaian sosial, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Nah, kemudian untuk sarannya itu meningkatkan toleransi dan kebebasan beragama, diperlukan pendidikan multikultural yang menanamkan nilai keberagaman sejak dini, dialog antaragama yang terstruktur untuk memperkuat pemahaman dan kerjasama, penggunaan media untuk menyebarkan pesan damai dan toleransi, serta menegakkan hukum yang tegas terhadap ujaran kebencian dan tindakan intoleran. Dengan langkah-langkah ini diharapkan konsep toleransi beragama tidak hanya menjadi idealisme tetapi juga praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oke Pak, terima kasih banyak. Mungkin itu aja presentasi dari saya. Saya Rifki Kurniansyah, mohon pamit. Jika banyak kesalahan dalam penulisan ataupun banyak kesalahan dalam presentasi saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.